110 bulan. Baik. Okey. Cukup lumayan. Baik. Untuk saya yang berasal dari Malaysia, kita di negara lain, Singapura, Hong Kong, Filipina atau di Malaysia sama prudential, tapi kita tidak bisa buat ini loh. Baik, so teman-teman, ini peluang yang paling hebat loh. Baik, sampai I sendiri pun beli PCB 88. Baik, hemat. Baik, so teman-teman, bayaran tahunan, bayaran tahunan hemat 1 bulan selama polis term. Nah, teman-teman, dari loyalty reward yang kita ada untuk bundling 2 in 1 ini. Baik, so yang 11 bulan ini, baik, so kita akan ada 10%. Baik, 10% dari 11 bulan ialah 1,1 bulan. Betul tak ibu bapa semua? Baik, 1,1 bulan ini taraf dengan 10 tahun ialah berapa? 1,1 taraf 10. Baik, ialah 11. Nah, tadi udah hemat berapa bulan? Tadi sudah hemat 10 bulan. Sekarang tambah 11 bulan. Jumlah, kalau beli satu polis, bayaran tahunan, bundling, warisan, PCB 88, masing-masing hemat 21 bulan. Berarti ibu bapa semua, so ibu bapa, anda akan tanya, kalau bayaran 5 tahun bagaimana? Sama. Bayaran 5 tahun, seharusnya kita bayar premium 12 bulan, selama polis term 5 tahun, jumlah 60. Setuju ibu bapa? Nah, sekarang, kalau bayaran tahunan, bayaran tahunan memang dalam quotation yang anda buat itu, udah hemat 1 bulan. 12 bulan premium itu, udah kurang 1. So 11 bulan. Sepanjang 5 tahun ini, 11 bulan taraf 5 ialah 55. Setuju ibu bapa? Nah, sekarang dengan bundling loyalty reward, kita akan tambah 10% minus dari 11 bulan yang bayar itu. So teman-teman, untuk 5 tahun, kita udah cuma 5,5 bulan. Nah, teman-teman, 5 tahun bayaran bulanan, setiap bulan, setiap tahun cuma 1 bulan. 5 bulan hemat. Oke, sekarang dengan loyalty reward tambah 10% atas 11 bulan yang sisa itu. 1,1 taraf 5,5. So jumlah untuk satu plan PCB 88 atau warisan hemat 10,5 bulan. Nah, teman-teman, tak usah khawatir sebab anda harus ingat ialah bayaran tahunan already hemat 1 bulan. Sekarang loyalty reward tambah 1,1 lagi, bermasuk jumlah 2,1. Itu cukup. Right? Kalau 10 tahun, so 10 taraf 2,1, 21 bulan. Kalau 5 tahun taraf 2,1, 10,5. Bisa bayar 15 bulan tak? Bisa. So teman-teman, 15 taraf 2,1. Right? So bermaksud teman-teman, kalau anda jual bundling, bermaksudnya untuk satu plan masing-masing hampir hemat 2 tahun premium loh untuk 10 tahun punya plan. Betul tak ibu bapa semua? Kalau I beli PCB 88 dan warisan 5 tahun premium, hampir hemat 1 tahun premium. Setuju tak ibu bapa? Bagaimana cari plan macam ini di market? So teman-teman, kita harus panggil insurance market dengan bundling produk kita di bulan Maret ini. Nah, next. Nah, teman-teman, next. Nah, for your protection, 2 in 1, PCB 88 dan warisan. So, kini super hemat. Mesti ingatkan, kena bayaran tahunan, auto debit. So, teman-teman, jangan lupa loh. Jangan sampai, pop-up lupa buat auto debit. Sampai lupa, sampai bulan Mei baru bagi tapak pen. So, nak appeal. So, teman-teman, jangan. Ingatkan, tahunan auto debit. Nah, kita terbatas kepada 2,000 polis sahaja. So, teman-teman, harus ambil peluang ini.
supaya Anda betul-betul connect dengan nasabah. Dia nak beli, tidak beli, right, itu dia punya problem, right? So that one is a don't think about that, connect dengan nasabah kita. Premium masing-masing untuk bundling minimum 10 juta. 10 juta, 10 juta, bisa lebih? Bisa, right? Untuk bundling, untuk menikmati loyalty reward. So, berarti teman-teman, next. Nah, come to this one. Reward untuk existing nasabah ada tak? Nah, teman-teman, untuk existing nasabah, baru beli sahaja, bagaimana lah? Right, kalau baru beli, baru issue, right, warisan itu baru, betul tak? Baru issue saja, tak usah patil. So, teman-teman, right, kalau PCB 88, 2 tahun yang lalu udah beli, sekarang bisa beli lagi tak? Bisa, teman-teman, bisa beli bundling, sebab, right, satu polis tidak cukup untuk satu orang sepanjang umur dia. Right, so bisa beli hanya, udah ada PCB, ibuan, tak mana, bisa beli satu, PCB 88 lagi tak? Bisa, tapi tidak dapat loyalty reward, mesti pasangan, PCB 88 dengan warisan. Right, so teman-teman, itu akan dijelaskan nanti dengan Bapak Raymond. Nah, teman-teman, anak semua oleh ibu bapa dekat sini harus ingat minta kita. Right, inilah memang peluang yang terbaik untuk kita seru. Kita activate kita sendiri. Connect dengan nasabah setiap hari. Kena connect dengan nasabah Anda. Jangan sampai nasabah Anda dengar bundling ini, dengar bisa hemat 21 bulan loh. Right, so dari agent lain. Right, so teman-teman, make sure that you are the one. Right, Anda adalah orang yang connect dengan nasabah dan calon nasabah Anda. Nah, teman-teman, saya tidak akan lanjut lagi sebab fakta yang waktu ini sangat penting untuk ibu bapa dapat tahu apa itu 5H dan 5W. Right, so seperti fakta bagi tahu some of our watch leader, so 5 husband dan 5 wife. Apa arti itu? So teman-teman, jangan tengah dan ambil foto slide sahaja, teman-teman. Lepas Anda dengar, harus fikirkan siapa nasabah yang saya akan connect dengan dia nanti. Siapa nasabah yang bisa talk to him again. Siapa calon, tadi yang nasabah, sekarang yang calon nasabah yang bisa jumpa untuk peluang yang emas ini. So teman-teman, so yuk kita harus yakin dan kita harus rajin tiket berbanding dengan bulan-bulan sebelum ini. So teman-teman semua, and then bulan Maret kita masih ada berapa hari lagi? 18 hari lagi, termasuk hari ini. Cukup untuk kita banjir pakai dengan bundling. Alright, so teman-teman, let's activate and then let's seru and then let's make bundling happen. 2 in 1, loyalty reward bisa hemat sampai 21 bulan untuk polis term 10 tahun. Okay, so teman-teman, semangat semua and then have a good month of Maret. Terima kasih Patan again untuk meluangkan masa untuk ibu bapa semua, terutamanya untuk kita punya watch leader, and then particularly thanks Patan sebab mengizinkan teman-teman yang bukan dalam watch juga join in this program. Kita ada teman-teman Patan dari Kalimantan, dari Indonesia, so dari Semarang, dari Sulawesi, dari Pekanbaru, Batam, and then Medan, so dari all area and Surabaya. So thank you Mr. Tan again, and then thanks Mano for the translation. Thank you teman-teman. So make sure that along the session, sepanjang sesi bersama dengan Pak Tan, tuliskan poin-poin yang Anda erti. Kalau tak erti, tanya. Dan lepas itu, cuba fikirkan, bayangkan siapa calon nasabah yang bisa jumpa loh. Anda kena ada hayalan sikit loh, teman-teman. Baik, hayalan siapa yang akan jumpa dan buat closing. Right, so kita harus stay excited. Right, terima kasih semua. Have a good month of Maret. Thanks, Patan again. Thanks. Ya, terima kasih banyak Butan. Butan jadi motor. Oke, karena saya sudah nggak sabar juga ini ya. Kalau seperti peserta yang lain juga pasti sudah nggak sabar pengen mendengar langsung jurus jitunya dari Patan.
Tapi tadi Bu Wawan juga sudah menyampaikan, kalau Bu Wawan tadi sudah bilang bahwa, wah produk ini, apa namanya, kan kita dengan sekian waktu, tapi bayarnya nggak perlu sekian panjang gitu. Maksudnya ada diskon jadi kelihatannya gitu kan. Nah, pastinya semuanya juga udah pengen tahu gimana biar saya bisa buru-buru jual produk ini ya. Oke, untuk itu kita akan segera masuk ke sesi utama ya. Tapi sebelumnya, kalau bagi para peserta program Verge pastinya sudah sangat mengenal siapa coach kita ini ya. Tapi bagi tenaga pemasaran yang lain, bagi para agent ataupun mungkin leader yang lain juga yang saat ini sudah bergabung di program di acara ini tapi belum pernah ikut program Verge, mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang siapakah sebenarnya Pak Tan ini, karena katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Karena Pak Tan ini yang pasti sebenarnya bukan orang baru di bagi Prudential Indonesia juga ya, terutama bagi Prudential secara keseluruhan ya, karena Pak Tan ini sendiri juga sebelumnya sudah pernah menjadi CEO di beberapa unit bisnis Prudential ya, di Malaysia, di China gitu kan, dan juga Taiwan, dan juga saat ini aktif terlibat mengembangkan beberapa perusahaan-perusahaan kelas dunia gitu. Kemudian Pak Tan sendiri adalah sebagai pendiri dan chief coach dari Life Connection ya, dan kemudian juga dengan tangan dinginnya gitu Pak Tan sudah membantu beberapa perusahaan asuransi itu melakukan program transformasi agensinya di lebih dari 10 pasar 10 negara di dunia ini gitu. Dan kalau bagi Indonesia sendiri, ketika pertama kali Prudential masuk ke Indonesia, Pak Tan juga adalah salah seorang yang turut membantu mengembangkan Prudential Indonesia di awal-awal masa kelahirannya di Indonesia ya. Dan sekarang setelah sekian tahun, setelah 25 tahun, wah udah dewasa Prudential Indonesia ya, 25 tahun, Pak Tan kembali lagi juga untuk terus membantu kita semua di Indonesia untuk terus meningkatkan apa namanya performa kita dan memastikan Prudential untuk menjadi tetap we are number one gitu. Oke, Bapak Ibu semua, kayaknya semakin sudah tidak sabar, jadi saya langsung panggilkan saja coach kita kali ini, Mr. Tan Kahor. Alright, terima kasih Pak Fano, Ibu Wawan, Pak Riman, Pak Rifan, dan semua sekalian. Saya memang seperti Pak Fano kata tadi, memang tak sabar-sabar, memang tak tunggu-tunggu, tak sabar. Tapi sebelum saya memulakan ucapan saya ingin menanyakan satu soalan. Oke, siapa itu Prudential Indonesia? Ya, teman-teman sekalian, who is Prudential? Siapakah Prudential Indonesia? Ya, kalau saya boleh bicarakan satu saja jawaban, we are number one. Oke, teman-teman sekalian, siapa Prudential? Ya, jawaban kita cuma satu saja, we are number one. Alright, saya memang harap dengan itu program bundling itu kan, dalam jangka yang pendek itu Prudential akan merupakan bukan saja number one, tapi yang paling agung sekali, ya, paling luar biasa sekali. So, ladies and gentlemen, okay, saya memang tak sabar-sabar, saya ingin mulai dengan ya persembahan saya. Okay, ya, ladies and gentlemen, seperti tadi Ibu Wawan yang berucapkan, apa tajuk hari ini saya adalah 5W dan 5H. Yang W itu 5Y, right? Yaitu memang dari sebutan itu memang seperti itu istri ya, 5 istri dan 5 suami, 5Y, 5L. Ya, yang ini memang penting. Ya, kalau kita nak marriage, satu perkawinan itu dengan istimewa, memang kita ada satu istri, satu husband. Ya, so hari ini saya akan mengucapkan 5W, 5H. Oke? Saya ingin memulai persembahan saya dengan slide ini. Kenapa ada slide ini? Surprise, surprise, surprise. Ya, mengapa saya ingin memulai dengan persembahan saya dengan slide ini? Sebab dari kali pertama saya berbincang dengan bundling itu sampai hari ini sudah lebih kurang 2 minggu dong. Betul tak, Ibu Wawan? Sudah 2 minggu. Tapi saya dapati masih terdapat ramai daripada kita masih menunggu lagi ya, sebab saya tanya tadi Pak Rosli, sebab kita ada batasan 2000 kes kan ya. Pada pendapat saya, kalau bagi bundling, produk bundling dan reward ini kepada pasaran-pasaran yang lain, memang 10 hari 2000 kes itu sudah habis, memang sudah habis ya.
Memang sudah habis. Tapi saya dengar sampai hari ini kita cuma ada lebih kurang 1,000 kes saja. Ya, masih tinggal 1,000 lagi. Ya, saya memang harap sikit lah. So, saya harap dalam masa panjang yang sedikit itu, let's make a commitment. Kita buat satu komitmen, ya, untuk minggu yang depan itu, kita sapu habis lah. Yang 2,000 kes itu, ya, Pak Fano, yang itu Indonesia juga kira sapu kan? Ya, ya. Everything, ya, kita finishkan 2,000 kes itu. Boleh tak? Sapu bersih. Sapu bersih, 2,000. Kita jangan beri ke orang yang lain. Ya, kita memang mentempat. Ya, we book all the cases. Ya, so let's back to the basic. Ya, kita balik kepada dasar-dasar itu. Okay? So, if you want, I need Pak Fano already. If you want to ride a bicycle, Ya, kalau Anda ingin mengendarai sepeda, we need the 2 roda. Ya, kita memang perlukan 2 roda. Okay. So, if you want to sell the bundling product, kita juga terpaksa ada 2 roda itu. Ya, ya, 2 roda itu memang kasihan Pak Fano. Pak Fano. Sebab saya campur-campur. Ya, Pak Fano juga jadi gila lah. Okay, don't worry. Pak Fano yang padi saya harap yang bagus. Okay, so seperti produk bundle itu kan, kita juga terpaksa mempunyai 2 roda sekiranya kita ingin melaksanakan, ya, to ride this bicycle in a right manner. Okay, yang 2 roda itu apa itu? Yang satu itu why, dan roda yang kedua itu how. Okay, so hari ini saya ingin mengucapkan yang why dan yang how supaya so that I can give you all the 2 roda. Okay, supaya saya boleh berikan Anda semua yang kedua 2 roda ini, dan you can ride the bicycle dengan well, dengan sempurna. Oke? ya, jadi hari ini yang kita akan bagikan adalah alasan utamanya, why-nya, dan how-nya, bagaimananya, gitu ya. Jadi kedua roda ini lengkap sehingga Anda akan bisa menjual produk ini dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Okay. Pak Fano, tell them. Tetapi yang paling penting itu, di akhir persembahan saya, at the end of my presentation, I will teach you how to handle objection. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu, bahwa nanti di akhir presentasi ini, Pak Tan itu akan mengajarkan Anda bagaimana cara menangani keberatannya. What happened? Your friend say, I don't want, I don't need, I got no money. How do you answer? Ya, bagaimana kalau misalnya klien Anda atau nasabah Anda bilang, wah saya nggak mau, saya nggak punya uang. Kira-kira gimana jawabnya? Okay? So you have to stay with me until the end. Otherwise, I'm not going to tell you. Ya, jadi Anda tetap harus bertahan sampai akhir. Kalau enggak, Anda akan kelewatan itu yang nggak ada. Alright. So ladies and gentlemen, yeah, let me start. Alright. So, to me, you know, this bundling product is so powerful. Ya, bagi saya luar biasa. It is like a car that is having 70 horsepower. Ya, ibaratnya seperti sebuah mobil yang punya kekuatan 70 daya kuda. Yeah. But all this while, we are selling single need product. Ya, tapi selama ini kita mungkin hanya menjual produk yang untuk kebutuhan single aja, kebutuhan tunggal aja. So we are like using the 1 horse. Just like this old man. He bought a car with 70 horsepower because he doesn't understand how to use a car. He go and buy a horse to pull the car. Yeah. Ya, jadi seperti orang pria tua ini, dia beli mobil yang punya kekuatan 70 daya kuda, tapi karena dia tidak tahu cara mengendarainya, maka dia membeli seekor kuda ya untuk menarik mobil ini yang sebenarnya dan hanya menggunakan kekuatan 1 daya kuda saja. So lady, I want you to understand this product bundling 2-in-1 is like a car with 70 horsepower. Make sure you use the 70 horsepower, don't use the 1 Ya, horsepower. jadi pastikan seperti kekuatan atau seperti mobil ini, pastikan bahwa Anda menggunakan 70 kekuatan daya kuda tadi ya, bukan hanya 1 daya kuda saja. Okay, so but in our business, why a lot of agent didn't do well? Nah, tapi dalam bisnis ini kenapa ya banyak agent yang tidak bisa performanya, kinerjanya kurang bagus? There is only one reason. Ya, hanya ada satu jawaban atau alasan. The agent close their mind, they never willing to accept new idea. Ya, karena mungkin agent ini pikiran tertutup dan tidak terbuka untuk menerima ide-ide baru. Yeah. So they can never become MDRT, they cannot become a victory in 2021. Ya, jadi dia nggak bisa menjadi MDRT ataupun menjadi juara di tahun 2021 ini. Yeah. And many of them fail. Okay? Banyak dari mereka pun bahkan gagal. Why?
Cuma ada dua sebab. Yang pertama itu habit zone dan yang kedua itu comfort zone. Ya, cuma ada dua sebab ya. Yang pertama adalah zona kebiasaan dan yang kedua adalah zona nyaman. Ya, sebab kita dah biasa menggunakan cara yang kita dah sesuaikan dan juga ya kita dah sesuai dengan itu proses dan sebagainya yang kita memang guna dengan lama. Ya, bila kita hadapi cara-cara yang baru kan, subconscious, ya, alam bawah sadar akan reject all the new thing. Ya, so as a result, we can never succeed. So today, ladies and gentlemen, I want to strongly appeal to you the next 60 minutes. Ya, Pak Fano. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk 60 menit ke depan, take away all the old thoughts, open up your mind. ya, Anda singkirkan dulu semua pemikiran-pemikiran lama gitu ya, dan siapkan untuk menerima ide-ide baru. If you don't open up your mind, I can give you new thing. Ya. Ya, karena kalau Anda tidak buka pikiran Anda, saya nggak bisa kasih ide-ide baru. Alright. So now, let me give you the 5 why. Why you should market this bundling product. Nah, saya akan sampaikan 5 hal why-nya, kenapanya. Kenapa Anda harus menjual bundling produk ini? Okay. Alasan yang pertama, why Prudential using PCB 88 dan True Warisan sebagai bundling. Okay? Mengapa Prudential gunakan PCB 88 dan True Warisan sebagai bundling? Why not other product? Mengapa tidak gunakan produk yang lain? Ya, do you know why or not? Apakah Anda tahu alasannya? Sebab, why we are using these two? Because these are the two products that most people need it. Ya, kenapa Prudential memilih 2 produk ini, Bapak Ibu? Karena saat jawabannya saya ini, bahwa ini adalah kedua hal yang setiap orang pasti membutuhkannya. Memang ke semua orang itu, most all the people need these two products to help them to manage two risks. Ya, karena semua orang itu pasti butuh 2 produk ini untuk mereka memanage 2 resiko dalam kehidupan. Ya, sebab kedua-dua resiko itu memang merupakan kepastian. It's definitely happen. Okay? So, ladies and gentlemen, what are these two risks? What are Jadi, these? apa kedua resiko ini? Risk yang pertama, critical illness. Risiko yang pertama adalah kondisi atau sakit kritis. Yeah, because the average WHO report, yeah, the average chances for a person to contract CI, critical illness in a lifetime, is more than 70%. Ya, karena menurut laporan WHO itu bahwa kemungkinannya rata-rata seseorang gitu ya untuk mengalami sakit kritis dalam kehidupannya itu kemungkinan 72% loh. Ya, bila sesuatu hal itu kemungkinan yang berlaku itu melampaui 70%, bermakna peristiwa ini bukanlah satu peristiwa yang sudden. It is satu peristiwa yang kepastian. Ya, kepastian. Dan yang kedua itu apa itu? Ladies and gentlemen, yang kedua itu memang meninggal. Ya. Dan apakah kemungkinan, what is the chances that a person will die in their Ya, lifetime? jadi Bapak Ibu, berapa persen kemungkinan seseorang akan meninggal dunia? Ya? Ya. Kita semua memang tahu kemungkinan 100%. Illness and true warisan. Because these two things. Ya, jadi mengapa kita menggunakan 2 produk ini? Karena 2 resiko ini ya, kemungkinannya atau persentase kemungkinannya itu udahlah pasti. No one can run away from it. Ya, nggak ada orang yang bisa lari dari ini. Yeah. No one there to tell me that they don't need it. Because these two things will definitely happen. Ya, nggak ada yang bisa berani-berani bilang bahwa mereka nggak membutuhkan ini. Karena ini pasti terjadi. Yeah. That's why we give them the PCB 88 dan juga True Warisan. Itulah sebabnya kita berikan 2 produk ini, PCB 88 dan True Warisan. So if they buy this bundling product, okay, Jadi kalau mereka membeli bundling produk ini, there's only one outcome. ya, hanya ada satu hasilnya. What is the one outcome? Apakah itu? When something happen, you gain most. Ya, ketika sesuatu terjadi, Anda akan mendapatkan yang Untuk terbesar. banyak-banyak. Okay? Ya. Yeah. But if nothing happen,
You gain less, but you earn peace of mind. Ya, ya. Tapi kalau Anda tidak terjadi apa-apa, ya yang Anda akan dapatkan mungkin kurang gitu. Tapi Anda akan memiliki ketenangan pikiran. Yes or no? So if you look at it, ladies and gentlemen, ya teman-teman sekalian, ayo, saya memang semangat lah, dah panas lah. If you look at it, ladies and gentlemen, the client, if they buy the bundling product, they will never lost. Jadi Bapak Ibu, seorang nasabah yang membeli produk ini, mereka nggak akan pernah mengalami kerugian. Yeah. The only thing is, does he make more or does he make less? That's all. Ya pertanyaan cuma gini aja, apakah dia akan dapatkan lebih atau akan dapat agak kurang lah gitu. Yeah. Itu aja. So I will ask my client, yeah, if you buy something, yeah, and you make use of this thing, that you will never lose any money. Are you spending or are you saving? Ya, jadi saya selalu bilang ke klien saya gitu bahwa kalau Anda beli ini, Anda nggak akan pernah kehilangan apapun lah gitu. Apakah itu Anda menabung ataupun Anda mengeluarkan uang gitu, membelanjakan gitu. So ladies and gentlemen, true bundling is not spending. It is a very effective way of saving. Jadi Bapak Ibu, bundling ini bukanlah membelanjakan uang loh, ya. Ini adalah cara efektif untuk menabung atau menyimpan uang. Yeah, but sometimes your client will tell you, keuntungan itu memang tak cukup. Yeah. So, Pak Fano, I'm going to share with them a real story. Ya, Bapak Ibu, ini ada satu kisah nyata nih Bapak Ibu ya. One day, I fly from Beijing back to Guangzhou. Ya, satu hari saya terbang kembali dari Beijing ke Guangzhou. Sebagai seorang CEO, of course, I sit in the business class. Ya, sebagai CEO tentu saja saya duduk pasti di kelas bisnis. Okay? Then when I on board, another guest sit beside me, a very fat person. Ya, pada saat sudah naik ke pesawat, ada penumpang lain duduk di samping saya. Wow, badannya besar sekali ya. Yeah. So I exchange card. Oke, kemudian saya bertukar kartu nama sama dia. When he see my name card, it's an insurance company. Waktu dia baca kartu nama saya, kan tulisannya adalah perusahaan asuransi ya. He straight away tell me, Mr. Tan, I don't like insurance. Dan dia langsung bilang kepada saya, Pak Tan, saya nggak suka asuransi. Then I asked him, why? Saya tanya sama dia, kenapa Pak? He said, Mr. Tan, I have my business that can make more money than insurance. Ya, Pak Tan, saya ini pebisnis. Jadi saya bisa saja menempatkan uang saya dalam bisnis saya untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi gitu. And he said, insurance always give very little return. Sementara kalau asuransi itu wah selalu memberikan keuntungan pengembalian yang sedikit lah gitu. Then I look at him and say, Mr. Liu, I still remember his name is Liu. Do you want to know a real facts about life insurance? Ya, kemudian saya bilang, Pak Liu, nama dia Liu saya masih ingat. Anda mau dengar nggak fakta sebenarnya dari asuransi jiwa? Then he tell me, yes, share with me. Ya, dia bilang, oke, boleh ceritain ke saya. Then I tell him, Mr. Liu, when you buy life insurance, how much profit you are going to make is not decided by the company, it's decided by you. Jadi kalau Anda membeli asuransi jiwa, ya seberapa banyak keuntungan yang ingin Anda dapatkan itu bukan ditentukan oleh perusahaan, tapi ditentukan oleh Anda sendiri. Then he was surprised. He said, what do you mean by that? Ya, dia kaget terus dia tanya, maksudnya apa ya? Gitu. I said, Mr. Liu, if you buy life insurance and you want to make a lot of profit, it's very easy. Ya Pak Liu, kalau Anda ingin membeli asuransi jiwa dan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari itu gampang sekali kok. After you buy, tomorrow morning when you wake up, you go to work. Ya, jadi kalau Anda beli, besok ketika Anda bangun dan pergi kerja, when you cross road, when you are walking, crossing the road, ya, dan ketika Anda pergi berjalan menyeberangi jalan raya, don't look at traffic light. Ya, nggak usah lihat-lihat lampu lalu lintas. Then immediately you will make a lot of profit from life insurance. Ya, dan tentu saja pasti Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar dari asuransi jiwa. You understand what I'm saying or not? Anda paham nggak yang dimaksud ini? Yeah, you close your eye, you walk across the street, then the car coming bang, then you make a lot of profit. Jadi artinya nyebrang jalan aja nggak usah pakai lihat-lihat, bahkan merem aja ya, sehingga nanti ketabrak mobil, pasti Anda akan dapat profit keuntungan yang besar sekali dari asuransi jiwa.
And when I said that, he looked at me, he laughed. Ya, dia lihat saya, dia ketawa. And he said, Mr. Tan, you are very good, you get me. Okay? Dia bilang gini, Pak Tan, wah Anda hebat. Anda berhasil meyakinkan saya gitu kan. Then I tell him, buying life insurance not for you to make big profit. Dan saya bilang bahwa membeli asuransi jiwa itu memang bukan untuk mencari keuntungan besar. Yeah, yes or no? It's for protection. Tapi untuk apa? Perlindungan. Yeah. So immediately after that, he said, Mr. Tan, okay, I bought your idea. Tomorrow, can you come to my office? I want to buy from you. Dia bilang, oke, Pak Tan, wah saya tertarik sama idenya. Besok boleh datang ke kantor saya mau beli dari Anda. Okay. But I tell him, no, I'm not going to sell to you. Tapi saya bilang, enggak, saya nggak akan mau menjual ke Anda. Ada dua alasan. Number one, as a CEO, I cannot sell to you. Ada dua alasan. Yang pertama, karena saya CEO gitu ya, jadi saya nggak bisa menjual kepada Anda. Number two, I look at him up and down. I say, Yang Mr. kedua, Liu, saya lihat maybe ini dari what you aku. want to buy, my company may not be able to sell to you. Dan saya bilang, kalaupun Anda mau beli, mungkin perusahaan saya nggak mau menanggung Anda karena badan Anda terlalu besar. Yeah, then he laughed, and the next day, I sent an agent to see him. Ya, dia ketawa sih. Cuma keesokan harinya, akhirnya saya pun mengirimkan seorang agent untuk ketemu dengan dia. So the agent managed to close the case, not so big. The annual premium is, kalau convert to rupiah, is about 800 million rupiah. Ya, jadi akhirnya agent tersebut berhasil closing gitu, walaupun tidak terlalu besar. Ya, jadi kalau dirupiahkan sekitar 800 juta ya rupiah. Yeah, 1 year. Setahun. So ladies and gentlemen, you must understand life insurance. Yeah, if something happen, you gain a lot. If nothing happen, you still gain lesser. You are not going to lose, but with peace of Jadi, mind. sekali lagi, Bapak Ibu, ketika memberi asuransi jiwa, ketika sesuatu terjadi, Anda akan mendapatkan manfaat terbesar dari situ. Tapi kalaupun tidak terjadi apa-apa, Anda tetap akan mendapatkan manfaat. Mungkin tidak sebesar yang kalau terjadi apa-apa, tapi Anda memiliki satu keterangan pikiran. Yes, that's why Prudential, the bundling we are using PCB88 dan Blue Horizon. Ini memang merupakan resiko yang setiap orang terpaksa menghadapi. Okay, that's the number one you need to understand. Yang kedua, ladies and gentlemen, still number one. What did Blue bundling trying to solve? Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya Blue bundling atau produk Blue bundling ini yang ingin diatasi atau dilindungi melalui program-program ini? Blue bundling itu try to solve the SOLE, S-O-L-E. Nah, ini ya masalah yang akan diatasi oleh produk ini adalah SOLD atau sold. Yeah, the joy. That's why you understand Blue bundling, you can join a lot of cases. Yeah. So what are the SOLE? Number one, sick. Yeah. Sakit. Ya. O itu tua. L itu living. Ya, when something important you need living expenses. Yang keempat D itu death dan disabled. Ya, jadi ini kesingkatannya atau kepanjangannya sakit, usia tua, kemudian living itu bicara tentang kebutuhan kalau sakit, kemudian ada kebutuhan hidupnya ya, kemudian sama kematian ataupun mengalami cacat. Yeah, so if you understand, like just what I mentioned to you, DIT is bundling 2-in-1 is the most effective solution to all these soul problem. Ya, jadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa bundling produk ini adalah solusi terbaik ya untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah soul ini. Yeah, so if you understand the soul, you can solve a lot of cases. Okay. Ya, jadi kalau ada soul gitu, soul jual, artinya ada dia akan berhasil menjual juga banyak cases. Yes or no? So if you cannot join, ini cuma bermakna you don't understand the soul problem. Yeah. So ladies and gentlemen, ini merupakan alasan yang pertama. Alasan yang kedua, why Prudential come up with this bundling product? Kita akan melihat alasan kedua, kenapa sih Prudential meluncurkan atau membuat satu bundling produk ini? Ladies and gentlemen, do you know why Prudential come up with this bundling product? Kira-kira Anda tahu nggak alasannya? Bapak Ibu tahu nggak kenapa Prudential mengeluarkan bundling produk ini? Ya, Pak Fano, hal yang penting terpaksa kita tanya 3 kali. Ask again, do you know why Prudential come up with this bundling product? Oke, kita tanya sekali lagi. Bapak Ibu, Anda tahu nggak sih kenapa alasannya Prudential mengeluarkan bundling produk ini? Ayo. Because we want to help you to improve your sales approach. Ya, karena kami tuh ingin meningkatkan
pendekatan atau penjualan Anda? We want to help you to improve your sales approach from basing on relationship. Ya, kita ingin meningkatkan cara pendekatan dalam penjualan Anda ya berdasarkan apa? Membangun hubungan. Ya. Belilah, Pak Fono, belilah, kita kawan baik, belilah. That is very long way. And then we want, because if we are using a relationship, the closing ratio, the most you can go up is 0.05. Ya, jadi biasanya kalau orang menjual itu berdasarkan hanya hubungan, ya udahlah belilah kan kita kan temen lah ya, belilah. Itu closing ratio-nya atau rasio kalau penjualannya itu sedikit sekali, hanya sekitar 5% saja. Yeah. And if you sell basing on product, single product, yeah, the closing ratio, the best is 0.1% or 10%. Ya. Tapi kalau Anda menjual berdasarkan fitur produknya gitu ya, itu mungkin closing ratio atau rasio penutupan penjualannya lebih tinggi, sekitar 10% mungkin. Yeah. So now I want to ask you, do you want to try your best to improve your closing ratio? Nah, saya kemudian mau tanya kepada Anda mau nggak sih meningkatkan lagi diri Anda untuk bisa meningkatkan rasio closing Anda yang terbaik? Yeah. If your answer is yes, then you need to learn like this baby, slowly climbing up the ladder. Ya, dan kalau Anda mau, ya Anda lakukan seperti bayi ini, kita belajar pelan-pelan seperti bayi yang belajar melangkah pelan-pelan naik ke atas tangga sampai ke atas puncak tangga. So this bundling product is the starting point for you to do need-based selling. Ya, jadi produk bundling ini adalah sebuah awal bagi Anda untuk mulai saat ini menjual itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan. Yeah, you and I know there is no way you can get into professional selling if you don't even know how to start to do need-based selling. Ya, karena kita semua tahu bahwa nggak mungkin Anda bisa menjadi tenaga pemasaran profesional gitu ya kalau kita tidak memahami bagaimana cara menjual berdasarkan kebutuhan. So that's why the bundling, we bundle it for you. We are not only handling one needs, we look at multiple needs. That's why it's a need-based approach. Ya, jadi karena ada beberapa banyak kebutuhan gitu kan, multiple gitu ya, banyak. Makanya kita butuh pendekatan secara need-based atau berdasarkan kebutuhan. Yeah. So ladies and secara kejujuran, if you can keep crying, I want to improve. If you can't even starting to sell bundling product, then there is no way for you to go into one day financial planning and all that. Ya, lupakan sajalah. Okay? Ya, jadi kalau Anda tidak bisa dari awal sini menjual bundling produk ini tidak bisa kita menjual berdasarkan kebutuhan tadi, lupakan aja kalau kita nanti pun mau menjual berdasarkan dengan financial planning segala macam, wah. So that's why I want to salute Prudential Indonesia. You are helping the agent to start to get into need-based selling. Ya, jadi saya ingin mengucapkan selamat gitu kepada Prudential Indonesia karena benar-benar mulai mengajak agent-agent untuk menjual itu berdasarkan kebutuhan. Ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga is to improve your market and improve your case size. Ya, yang ketiga adalah untuk meningkatkan pasar Anda, dan juga untuk meningkatkan besaran case-nya Anda nih. Yeah. Because all this while we are like the hawker on the kaki lima selling noodle. Ya, karena saat ini mungkin kita seperti penjual mie di kaki lima ini. Yeah. And you know, on kaki lima, you can never attract those high net worth people. Ya, dan tahu bahwa yang kalau berjual di kaki lima mungkin tidak bisa menarik para pembeli yang tua dari kalangan tinggi lah ya. No wrong. Yeah. But to earn the same money, you have to sell a lot the noodle. Yeah. Ya, nggak ada yang salah sih gitu. Tapi kalau Anda mau menabung lebih banyak, Anda harus menjual juga lebih banyak mie kan, gitu. So today, if you want to improve your market, then you have to start to change to this need-based selling. Then you have to change like open a restaurant, no longer the kaki lima. Ya, jadi kalau Anda ingin meningkatkan pasar Anda gitu ya dengan need-based selling tadi penjualan berdasarkan kebutuhan, ya itu ibaratnya seperti kita sekarang harus buka restoran gitu. Jadi nggak jual lagi di kaki lima. So if you ask me, our food bundling is like the restaurant. Yeah. Okay. So this is a very good starting point for you to move up into the high net worth market. Ya, jadi ini benar-benar adalah satu titik awal yang sangat bagus untuk Anda itu naik gitu ya, untuk bisa menjangkau ke nasabah-nasabah yang kelas lebih tinggi, kelas atas. So ladies and gentlemen, if you want to be successful in life insurance business, you need to do the 3R. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses dalam bisnis asuransi ini, Anda harus melakukan 3R.
Yang pertama is repeat sales. Ya, repeat sales, then referral, and then recruit the talent people. Yang pertama adalah repeat sales atau penjualan yang berulang. Yang kemudian kedua adalah referensi gitu ya. Yang ketiga adalah bagus, kita merekrut referensi yang bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah merekrut orang-orang yang memang berbakat. And you can only achieve this 3R if you get into the right market. Ya, dan Anda bisa meraih 3R ini kalau Anda masuk ke pasar yang tepat. Yes or no? If you always sell to those people who can only afford, maybe 2 juta sebulan. Oh, 2 juta is not bad. Or 1 juta sebulan. Yeah. Then you can never get them to repeat sale because they got budget problem. And the people that they refer to you will never become a good referrer. Ya, tapi kalau Anda hanya menjual terus-menerus kepada orang-orang yang mungkin preminya hanya 1 juta, mungkin kurang lah ya sebulannya gitu ya, Anda nggak akan bisa mendapatkan penjualan uang dari dia karena mungkin uang aja menjadi masalah bagi dia. Dan bahkan ketika mereka referensikan orang-orang juga referensi yang mereka referensikan itu adalah mungkin kurang bagus juga. And when you do, one day when you want to recruit them also, they are not the best candidate to become your agent. Dan kalaupun akhirnya nanti mereka akan Anda rekrut gitu, mungkin mereka bukan juga menjadi calon yang terbaik gitu. So ladies and gentlemen, so if you want to start to do well, you need to start to improve your market. Ya, jadi kalau Anda ingin ya meningkatkan untuk menjual dengan lebih baik lagi, Anda harus meningkatkan pasar Anda dulu. And through product bundling, the company is helping you. Alright? Dan menurut menggunakan produk bundling ini, ya perusahaan ini sedang memberikan dukungan kepada Anda, membantu Anda. So ladies and gentlemen, I want you to imagine, with this program bundling, you are changing your status from yang join muda di kaki lima ke to open up your own restaurant. Ya, jadi sekali dengan produk bundling ini, saya ingin mengajak Anda untuk merubah pola pikir Anda gitu untuk penjual dari kaki lima, tapi mulai ceritanya seperti membangun sebuah restoran. You attract a different customer. Ya, karena Anda akan menarik jenis nasabah yang berbeda lagi, tipe nasabah yang berbeda. Ini alasan ketiga. Alasan yang keempat, I have mentioned this in my last presentation. Ya, alasan keempat ini saya sampaikan juga waktu itu di presentasi saya sebelumnya. Ya. To improve your productivity. If you look at this one, the success formula. You want to become MDRT. You can never hit MDRT by just improving activity alone. Ya, jadi kalau untuk meningkatkan produktivitas Anda gitu, Anda misalnya mau meraih MDRT ya, Anda nggak akan mungkin bisa meraih MDRT kalau Anda hanya bergantung kepada aktivitas saja, meningkatkan aktivitas saja. Let's look at the example. You see 2 presentation 5 day a week, 45 week a year. Bekerja. Kita lihat nih, 2 presentasi per hari ya, kerjanya 5 hari seminggu. Dan selama setahun itu kerjanya 45 minggu dalam setahun. Even you improve double your activity. Dari 2 kalaupun Anda meningkatkan, you are still far away from MDRT. Kalaupun Anda melipat gandakan aktivitas Anda 2 kali lipat gitu ya, hasilnya masih jauh dari MDRT. Even you 3 kali lipat, you still cannot achieve your MDRT. Bahkan udah 3 kali lipat ditingkatkannya, masih jauh dari Even MDRT. you work 7 days a week and 52 weeks a year, rehat, you still cannot hit MDRT. Bahkan ada kerja 7 hari seminggu, ya 52 minggu per tahun, nggak ada istirahat. Masih jauh juga dari MDRT. So, what is the problem? Jadi apa nih masalahnya? Because your capability didn't improve. Karena kapabilitas Anda, kemampuan Anda belum meningkat. So can you imagine if you just improve your capability? Jadi kalau Anda meningkatkan kapabilitas Anda, if you can use need-based selling, improve your closing ratio to 0.1, case size improve to 12 juta. Ladies and gentlemen, you are well ahead of MDRT. Kalau Anda meningkatkan kemampuan Anda ya dari rasio closing closing yang menaik menjadi 10%, kemudian ukuran atau besaran premi per case-nya itu jadi naik jadi 12 juta, lihat hasilnya Anda melampaui hasil MDRT. So ladies, the key is if you really want to do well in this business, the kuncinya
you have to improve your Ya, capability. jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses benar-benar di bisnis ini, kuncinya adalah Anda harus meningkatkan kapabilitas atau kemampuan diri Anda. Yeah, no choice, ladies and gentlemen. Yeah, yeah. Now, Ada pilihan what is lain, the Bapak Ibu. fifth reason? Ya, alasan yang paling serius sekali. Okay? Nah, apa ini alasan kelima, alasan yang paling You are serius ya? going to upset your customer. Ya, Anda bisa membuat marah nasabah Anda. Marah, memang marah. Yeah. Ladies and gentlemen, can you imagine one day after this bundling closing, like tadi Ibu ucapkan, only then 2-3 years down the line, only your client found out that 2 years ago, Prudential has launched a bundling reward. Ladies and gentlemen, if you didn't share with him before, your client is going to get very upset with you. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kebayang kalau Anda tidak cerita sekarang nih ke klien Anda, Prudential mengeluarkan produk ini dengan rewards-nya gitu ya. 2-3 tahun ke depan kemudian tiba-tiba nasabah tahu dari siapapun tiba-tiba sadar bahwa 2 tahun yang lalu Prudential pernah mengeluarkan produk ini dan Anda nggak pernah cerita ke saya. Wah, dia pasti akan sangat marah sama Anda. Yeah. And remember, every upset customer will influence another 26 other people. Ya, dan hati-hati loh, karena setiap seorang nasabah yang marah itu bisa mempengaruhi 26 orang lain di sekitar dia. So, ladies and gentlemen, can you listen to me or not? Yeah. Whether to buy or not to buy is the decision to be made by the customer. Nah, Bapak Ibu, apakah dia akan membeli ataupun tidak membeli, itu adalah satu keputusan yang akan diambil oleh But nasabah to Anda. share or not to share, it is your responsibility. Tapi apakah program ini harus diceritakan atau tidak diceritakan? Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab Anda. So, make sure you don't make your customer lose his trust on you. Ya, jadi pastikan bahwa jangan sampai nasabah ini kehilangan kepercayaannya kepada Put Anda. yourself in the shoe of your customer. Ya, tempatkanlah diri Anda dalam posisi nasabah Anda, coba. Yeah. One day you found that your agent didn't share with you this scheme, you are going to get angry also. Satu hari misalnya Anda mengetahui bahwa wah, agen saya ini nggak cerita tentang skema ini gitu, wah pasti Anda pasti akan marah sama dia kalau Anda sebagai nasabah ya. Yeah. Then I didn't put it here. Another reason why you should sell the bundling, it helps you to reduce competition from agent from other company. Ya, salah satu alasan lagi kenapa adalah Anda untuk mengurangi kompetisi dengan agent dari perusahaan lain. It's a good thing. Yeah, good thing. Yeah. So, ladies and gentlemen, these are the 5 reasons why you should sell bundling product. Okay. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah 5 alasan utama kenapa Anda harus menjual produk bundling. Okay. Now I'm going to share with you the how to sell the bundling product. Yeah. Nah, sekarang saya akan menceritakan atau menyampaikan how-nya nih, bagaimana menjual produk ini. Let's understand the psychology of selling. Mari kita pahami dulu psikologi dari penjualan. I share with you the last time. Ladies and gentlemen, to be able to close a case is depending on your ability to increase their need from the intrinsic to become explicit. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk bisa terjadi penjualan ya, Anda harus meningkatkan dulu kebutuhan dia ya, dari yang tadinya tersembunyi menjadi nyata atau terlihat tersadari oleh dia gitu. Ya. Teman-teman sekalian, memang setiap orang ketahui atau asuransi itu memang penting, tapi kebutuhan itu kalau di tahap yang rendah itu dia tidak akan buat sebarang action. Ya, so sebagai agent, duty kita adalah bagaimana mempengaruhi mereka untuk meningkatkan kebutuhan mereka yang secara sembunyi itu menjadi kebutuhan yang nyata. So, what is the best way? Apakah cara yang paling efisien untuk melaksanakan ini? Okay? Adalah to share with them the soul problem. Remember the soul problem? Sick, old, living, and death. Ya. Okay? Ya, jadi caranya adalah kita untuk menampilkan masalah atau kata yang soul tadi. Masih ingat waktu itu sick, old, living, dan death, disabled. Yeah. And how to do Can this? you hear me?
clearly? Okay, I'm Can you hear my voice, Pak? Okay. Yes, yes. Okay. Betul. So, Okay. And how to do this? just a How to do this? Yeah. If you using, Karena cara untuk melakukan ini, if you using relationship, always very difficult. kalau Anda hanya menggunakan atau berdasarkan karena tadi pertemanan atau relasi saja, kehubungan saja, itu sangat sulit. Yeah, you cannot change the names. Yeah. If you use products slightly better. Yeah. Kalau kita Kalau Anda menggunakan pendekatan produk, ya agak lebih baik lah. skill lah, speak. Yeah. But if you need base, like 2-in-1, then the closing ratio will improve a lot. You can help him to improve a lot. Okay? Yeah. Ya, tapi kalau Anda menggunakan pendekatan tadi berdasarkan kebutuhan, nah ini akan jauh lebih baik lagi. Closing rasionya akan lebih naik lagi. Yeah. But of course, one day you start to use financial planning, then it become very good, easy. Yeah. Okay? Ya, tapi nanti ketika Anda misalnya sudah menggunakan financial planning atau perencanaan keuangan, perencanaan finansial, wah itu akan jauh lebih bagus lagi. Ya, lebih But mudah before lagi. you go to financial planning, you have to start to learn how to do need-based selling. Okay? Ya, tapi sebelum perencanaan keuangan Anda harus jelas paham dulu nih ya pendekatan penjualan berdasarkan pendekatan kebutuhan. Okay? Now I'm going to share with you the sales idea. Okay? Nah, sekarang saya akan membagikan kepada Anda ide-ide penjualan. Okay? Konsep pertama, I'm going to give you this script, yeah, so that you can quickly go and talk to people using a survey form. Ya, yang pertama saya akan menggunakan ini ya, sehingga Anda bisa berbicara dengan orang dengan menggunakan sebuah form survei. Okay, yeah. So ladies and gentlemen, sorry, I think this one you have to change Malaysian to Indonesian because saya baru buat pagi ini. Yeah, let me take Pak Fano as example. Okay, Pak Fano. Okay, number one. Yes, Pak. Do you know today what is the main cause of death among Indonesian? If for you to choose between Oke, accident, jadi pertama ini adalah karena Ibu dengan pertanyaan pertama ini adalah apakah Anda tahu bahwa saat ini adalah apa sebab utama kematian masyarakat atau penduduk di Indonesia? Oke, let's say accident. Yep. Due to accident, critical illness, Yeah, natural, and unknown. Yeah. Oke, ya jadi dari Okay, antara Pak Fano, pilihan ini, let's say accident. Yep. You ask the normal people, Can you which hear me, one? Pak? Yeah, I can hear you, but it's a bit breaking. It's a bit breaking. Oke. Yeah. Oh iya. Okay. Yeah. So you check with him. Between all these causes, which one is the number one cause that make most Indonesian that pass away? Yeah. Ya, jadi dengan calon nasabah Anda cek ya, kira-kira dari jawaban-jawaban ini mana yang dipilih sama mereka penyebab utama kematian di Indonesia. Yeah. Yeah. And most people will definitely, if they understand, they will definitely choose critical illness because accident is very few. Yeah. Okay. Oke, dan kebanyakan orang mungkin kalau kayak mereka paham pasti akan memilih kondisi kritis ya. Yeah. Okay. Karena kecelakaan mungkin Because we know ya. just now we already show him more than 72%. Yeah, more than 72%. Yeah. Yang kedua, you ask him. Ya, karena tadi kita If lihat this is the angkanya case, itu sekitar 72%. do you know what is the chances that a person will suffer from critical illness in their lifetime? Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 nih, do you know, apakah Anda tahu atau bagaimana peluang dari seseorang itu akan terkena kondisi kritis sepanjang hidup mereka nih? Yeah, less than 10%, 10, 30%, 31% sampai 50, dan 51% sampai 70%, lebih dari 70%. What is the chances? Ya, jadi bagaimana kemungkinannya? Di bawah 10%, atau 10 sampai 30, atau 31 sampai 50, 51 sampai 70, atau di atas 70%? If you choose, let's say, 10 to 30%. Kalau misalnya yang dipilih adalah jawabannya 10 sampai 30%.
Then you show him the World Health Organization statistic, the 72.18. Ya, maka Anda tunjukkan tadi hasil atau laporan dari WHO, di mana persentasenya adalah di atas 72%. Yeah. He will get shocked. A lot of people will get shocked when you tell them that like that. Yeah. Okay. Then you move on. Banyak orang akan kaget gitu ya melihat angka tersebut. Yeah. Then you move on to the third question. Yeah. Among the critical illness, do you know what is the number one? Yeah. Among these critical illness, the number one health killer in Indonesia in the recent year. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, di antara kondisi-kondisi kritis yang utama ini, Anda tahu nggak sih pembunuh utama itu apa di Indonesia ya di tahun-tahun belakangan ini? Ya. Nah, heart attack, cancer, stroke dan sebagainya. This one doesn't matter which one you choose. Ya, jadi kalau ini seperti contohnya ada sakit jantung, kanker, stroke dan lain-lain, nggak masalah yang mana dia pilih kalau yang untuk ini. It's okay. Yeah. Then you go to question 4. Do you agree that people suffering from these critical illnesses are getting more and younger? Nah, kemudian nomor 4 pertanyaan gini, apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang terkena kondisi kritis belakangan ini itu semakin banyak dan bahkan semakin muda ya, korbannya gitu ya, yang terkena? The answer is definitely yes. Okay? Yeah. Then question yang kelima, in your opinion, what do you think are the root causes? Is it because of diet, pollution, low health conscious, stress, or all the above? Ya, kemudian yang kelima adalah apa sih penyebab utamanya? Apakah karena diet, polusi, ya, atau kesadaran yang rendah terhadap kesehatan, Tekanan? atau stres? Stress, yes. Atau stres? Atau semuanya? You choose all the above. Okay? Yeah. Then you live in more. Yeah. How much do you think the total estimated medical cost if let's say treatment you can choose to do it in private hospital? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah gini, kira-kira berapa, Anda tahu nggak sih berapa kira-kira biaya pengobatannya ya kalau Anda misalnya dirawat di rumah sakit swasta? Yeah. Then you let him choose. Yeah. Then usually you will choose. If Pafano, which one do you choose? I would say B, 100 to 500 juta. Okay, doesn't matter. Doesn't matter what you choose. Okay, yeah. Then you say, if these illnesses were to happen, do you think it will create a serious financial problem to most of the family in Indonesia? Ya, jadi dengan pertanyaan yang sebelumnya tidak peduli yang mana dia pilih gitu ya, karena artinya tetap aja keluar uang banyak gitu kan. Karena itu akan menuju ke pertanyaan ketujuh, apakah kalau seandainya kondisi ini terjadi, kira-kira akan menyebabkan problem atau masalah finansial yang serius nggak sih untuk keluarganya? Gitu. I think he will definitely say, you see all these questions, the answer are predicted. Okay? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban-jawaban itu sudah kita bisa prediksi atau kita arahkan memang sebenarnya. Yeah. Then you go to question number 8. What do you think are the chances of recovery from these critical illnesses in general? Ya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 gitu. Menurut Anda, kira-kira gimana ya peluang orang untuk sembuh atau pulih dari kondisi kritis yang dialami? Usually they will answer very low. Okay? Yeah. Very low. Then you go to question number 9. Sangat rendah. Yeah. Let's say if the treatment fail. Dia memang tak dapat sembuh. How much living expenses does this person need to prepare for a family of 3 for the next 20 years? Nah, ke pertanyaan ke-9, kalau seandainya pengobatan itu gagal ya, ini nggak bisa sembuh gitu. Nah, kira-kira berapa ya biaya pengeluaran bulanannya atau biaya pengeluaran hidupnya yang ini siapkan? Yeah, let him choose. So, ladies and do you know this survey form? We try to commit him on critical illness and also through warisan. Ya. Dan yang Bapak Ibu, Anda tahu bahwa dari survei ini adalah untuk mengajak mereka menyadari dan komit terhadap kebutuhan atas kondisi kritis dan juga pewarisan nantinya. Ya. Dan question number 10.
Okay, if there's a problem, what do you think is the most effective solution to reduce the impact of this problem? Nah, kemudian pertanyaan nomor 10, kalau gitu menurut Anda, apa ya kira-kira solusi efektif untuk mengurangi dampak dari masalah ini? Ya, katakanlah kita ada 4 cara. Yang pertama itu, gunakan tabungan kita sendiri. Yang kedua, melalui bantuan dari keluarga dan kawan-kawan. Yang ketiga itu dari social welfare. Yang keempat itu, jikalau ada satu account GEC yang boleh mewujudkan satu jumlah yang cash yang besar dengan serta-merta, dan dia tak akan men-affect situasi financial anda. So among these 4 methods, if there are these 4 methods, which method do you think is the most effective? Oke, kalau jawabannya ada 4 pilihan ya, apakah dia akan menggunakan tabungannya sendiri, atau dia minta bantuan dari keluarga ataupun temannya, atau bantuan dari dana kesejahteraan sosial, ataukah kalau ada sebuah akun khusus gitu ya yang bisa menyediakan uang dalam jumlah besar tanpa harus mempengaruhi kondisi finansial dia saat ini atau mempengaruhi tabungan dia. Nah, mana yang kira-kira dia pilih? So kalau Pak Fano, if I ask you this question, what is it? yeah, what will you ask me? Sorry, what is GEC? Yeah, I want you to ask me what is GEC. Yeah, I purposely want you to ask me what is GEC. Yeah, GEC bermakna, okay, guarantee, effective, and greater proof. Oke, ya. Itu akan nggak bisa diputarkan sama takdir ya. Jadi Anda tawarkanlah produk money. Yeah. Then after you explain, if there is such a GEC account, are you prepared to consider it? Nah, jadi kalau memang ada akun GEC ini, apakah Anda siap untuk mempertimbangkan? So, ladies and gentlemen, why am I preparing this one for you? Yeah. Bapak Ibu semua, kenapa sih saya mempersiapkan ini secara khusus untuk Anda semua? Because I understand many of you may say, okay, after listening, look at all the product feature, you start to worry, how do I talk to people? Betul tak? Ya, mungkin Anda ada yang bilang bahwa setelah melihat semua produk feature-nya ini atau fitur-fitur produk ini, Anda mungkin lihat bagaimana saya cara bicaranya kepada orang-orang. So you can use this survey form. Then your client will say, okay, let's explain to me what is GEC. Then you present the bundling product. Jadi Anda bisa menggunakan survei form ini sehingga ujung-ujungnya nanti orang-orang akan bertanya kepada Anda, jadi GEC itu apa sih sebenarnya, atau GEC itu apa sih? Nah, barulah Anda ceritakan tentang si bundling product. You understand now? So ladies and gentlemen, this is the script that you should learn well. Okay? Jadi Bapak Ibu, ini adalah skrip atau naskah yang benar-benar Anda harus pelajari, hafalkan dengan baik. Yeah. After present, then you ask for referral. Okay? Setelah Anda presentasikan, nah Anda minta referensi, Anda tanya untuk mendapatkan referensi. Alright, so I'm giving you the concept number 1, the script. Okay? Yang kedua, the Saya second sudah menyampaikan konsep nomor 1, naskah. Konsep yang kedua, the best way to present this bundling is share with your customer how this product can help them to protect their saving. Konsep kedua adalah bagaimana kita bercerita kepada calon nasabah kita untuk sebuah produk yang bisa membantu dia menjaga tabungannya dia. Yeah. So every month you save all your money in your pocket, that money belongs to you. Jadi setiap bulan Anda tuh menabung, menyimpan uang Anda dalam kantong Anda, uang itu kan milik Anda berarti. You transfer it to your wallet, it's still your money. Ya, kemudian Anda simpan
Anda pindahkan dari kantong Anda ke dalam dompet Anda, tetap saja itu yang jadi uang Anda, ya kan? And one day you transfer the money in the bank. That money is still your money. Your hard-earned saving. All these are your money. Kalaupun kemudian Anda transfer ini ke bank, Anda simpan pindahkan ke bank, tetap ini jadi uang Anda, gitu kan? Yeah. But one day, if the so happen, something happen, there's sick, old age, and all that happen. Yeah. Ladies and gentlemen, Tapi kalau satu hari terjadi sesuatu, SOLD, ingat ya, SOLD, ya. you have to stay in the hospital after everything done. Dan kemudian Anda harus dirawat di rumah sakit. You transfer your money from the bank to the hospital. Setelah semua perawatan selesai, Anda bayar rumah sakit, Anda transfer uang dari bank ke rumah sakit tersebut. Then your saving is no longer your saving. Betul tak? Nah, di saat itulah tabungan Anda sudah tidak lagi menjadi uang Anda. Benar nggak, Bapak Ibu? Yeah. You can save for 20 years. Just need one thing happen. All these 20 years saving gone. Ya, Anda bisa saja menabung 20 tahun, hanya karena satu kejadian ini, semua tabungan 20 tahun hilang. But if you before this thing happen, you transfer some of the money from the bank to insurance account. Tapi, kalau seandainya nih, sebelum segala sesuatu ini terjadi, Anda transfer sebagian dari uang Anda dari bank ke asuransi. Even if there's something happen, you need to hospitalize. Yeah. Kalaupun terjadi sesuatu dan Anda harus dirawat di rumah sakit, The insurance company will settle the bill for you, and your saving is still your saving. ya, dan asuransi akan menanggung biayanya, ya, dan uang Anda yang di bank tetap akan menjadi milik Anda. And even if pass away, you die, your money was still your money and warisan kepada keluarga Anda. Ya. Kalaupun akhirnya misalnya Anda meninggal dunia gitu ya, uang Anda tetap akan menjadi uang Anda dan ini menjadi warisan yang ditinggalkan bagi keluarga. So ladies and gentlemen, tell your client, without this true bundling, 2-in-1, you cannot guarantee your saving is always your money. Bapak Ibu, tanpa produk bundling 2-in-1 ini, Anda nggak akan pernah bisa menjamin bahwa tabungan Anda akan tetap menjadi milik Anda, menjadi uang Anda. But the moment you set up this 2-in-1, you can jamin your money is always your money. Ya, tapi dengan Anda memiliki produk 2-in-1 ini, Anda bisa menjamin bahwa uang Anda akan tetap di tangan Anda menjadi milik Anda. So the power closing is, ask your client, do you want to make sure that your money is always your money? Nah, kata-kata penutup yang terbaik adalah begini. Apakah Anda ingin memastikan bahwa uang Anda tetap menjadi milik Anda? Yeah. So you look at a lot of people, they don't realize. Then they look back. Yeah. They suddenly realize the last 30 years of hard work, 10 years is actually working for the hospital. Ya, banyak orang tidak menyadari ya. Karena kalau mereka misalnya kilas balik gitu ya, bahwa setelah mengumpulkan uang selama 20 tahun kerja gitu, bahwa dalam 20 tahun, 10 tahunnya itu sebenarnya dia kerja untuk mengumpulkan apa? Untuk biaya pengobatan gitu. Yeah. Yeah. So ladies and gentlemen, yeah. So you ask them, do you want to make sure that your money is always your money? Yeah. So this is a very effective sales idea. Yeah, a lot of people using this, they can close the case easily. Ya, jadi sekali lagi pertanyaan kunci ada tadi, Bapak Ibu, atau Ibu, Anda mau tetap memastikan nggak bahwa uang Anda menjadi uang Anda? Karena ini adalah cara atau ide penjualan sangat baik yang orang-orang sudah banyak gunakan dan bisa closing banyak juga dari sini. Yeah. Okay. So now let me go to the third concept. This one Ibu Waiwan memang suka sekali. Okay. Yeah. The warisan, legacy planning. Ya, ini konsep ketiga ya. Kita bicara tentang warisan. Nah, ini konsep yang disukai oleh I have shared the last time. Yeah, I have said. Let me quickly go to. You need to use this. You know, this is a very powerful for the high net worth people.
Ya, jadi Anda bisa gunakan ini untuk orang-orang atau kalangan-kalangan kelas atas ini efektif buat mereka. So you tell them, a person who can, after 20, 30 years, he accumulated, let's say, 3 billion of cash saving. Ya, setelah mungkin 20-30 tahun dia mungkin sudah mengakumulasikan sekitar tabungan gitu ya, cash uang tunai sekitar 3 miliar misalnya. Yeah. So after that, you know what they do? The traditional method, they will save it and they dare not spend this 3 billion. Ya, secara tradisional, cara lamanya, cara tradisional ya biasa gini, mereka nggak akan berani menggunakan uang yang sudah mereka tabung ini 3 miliar ini ya, mereka terus simpan. Mereka memang tak pergi holiday, traveling, makan dan sebagainya. They keep the 3 billion because they got 2 children. So that one day when they die, they wariskan 1,5 billion bagi setiap anak mereka. Okay? Ya. Jadi benar-benar 3 miliar tadi nggak diutak-atik, nggak dipakai buat nggak dipakai buat wisata, nggak jalan-jalan, nggak makan-makan yang enak lah pokoknya. Karena dia punya 2 anak yang dia tahu kalau dia meninggal nanti dia akan kasih masing-masing anak itu 1,5 miliar. Ya. Dan yang second generation do the same, so that when they die, they wariskan. Ya, yang kedua orang anak itu setiap orang 750 juta. Nah, yang ini pun akan diteruskan oleh kedua anaknya. Kedua anaknya sudah mendapatkan warisan 1,5 juta. Kalau mereka punya anak lagi, ya mereka kan wariskan itu pasti masing-masing. Ini akan terjadi satu kenyataan sekiranya ada sesuatu hal yang berlaku. Okay? Jikalau dalam jangka masa itu, let's say critical illness happen. On the first generation, they need to spend 1 billion. Nah, tapi misalnya begini deh, apa yang terjadi kalau tiba-tiba terkena kondisi kritis untuk biaya pengobatan? Ya. Dan he can only wariskan setiap anak itu 1 billion. Ya. Dan kalau kan yang kedua dan lepas itu, yang second generation itu will get 500 juta setiap orang. Ya, Okay. jadi kemudian karena uang warisannya berkurang cuma tinggal 1 miliar, berarti kalau dia punya anak, mereka juga punya anak, yang diwariskan lagi ke anak-anaknya mereka itu akan lebih berkurang lagi, hanya akan mendapatkan 500 juta seorang. Ya. It become lesser and lesser. Ya. Dia semakin kurang. Jadi berkurang, ya, menjadi tambah sedikit nih warisannya. Then if the CI again happen to the children. Ya. Dan Nah, apa yang terjadi kalau misalnya anak-anak kedua anaknya ini pun juga terkena kondisi kritis? dan the next generation, what they left is 250 juta. Ya. Ya, jadi generasi yang selanjutnya anak-anak yang mereka di bawahnya lagi nih hanya akan mendapatkan warisan lebih kecil lagi, hanya dapat 250 juta seorang. Jadi ini bermaknanya tujuan warisan itu memang tidak dapat ditunaikan. Ya, Anda akan jadi setiap generasi itu lalu, yaitu tabungan itu akan menjadi semakin nipis. So what is the best way? The best way is two in one. Ladies and gentlemen, the best way is Anda mempunyai 3 billion, you spend 1 billion to buy 1 billion CI, 6 billion life protection. Ya, jadi cara terbaiknya apa dengan menggunakan produk 2-in-1? Anda kalau punya 3 miliar gitu ya, Anda pakai 1 miliarnya untuk mendapatkan perlindungan untuk kondisi kritis dan mendapatkan untuk proteksi 6 miliar untuk masalah meninggal. Yeah. Yeah. So the balance 2 billion you go and enjoy life. Nah, sisanya 2 miliar, Anda pakai itu untuk menikmati hidup. Yeah. So even if when something happen, the CI happen, your children each will still continue to get 3 billion. Ya, karena kalaupun terjadi sesuatu, ya kondisi kritis terjadi, ya anak-anaknya dia itu tetap akan mendapatkan 3 miliar. And if they use the same method, then the next generation will continue to get 3 billion. Yeah. Ya, benar ya. Karena
kemudian dia teruskan ini dengan metode yang sama dipakai ini ya, generasi yang berikutnya pun tetap akan menerima warisan 3 miliar. So, ladies and gentlemen, he doesn't need to save and spend. He can enjoy his life, and yet his estate planning, matlamat untuk tujuan itu warisan itu can still be met. Ya. Jadi Bapak Ibu, si calon nasabah Anda itu nggak perlu takut untuk menabung, tapi kemudian nggak berani membelanjakannya gitu, mempergunakannya ya. Karena dengan produk ini, produk warisan ini, mereka masih bisa tetap menggunakan uangnya untuk menikmati hidup, tapi dia pun bisa memastikan bahwa anak itu bisa mendapatkan warisan yang sesuai jumlahnya dengan yang dia inginkan. Ladies and gentlemen, this presentation is very good for those who high net worth, who want to pass down their asset to their next generation. Jadi Bapak Ibu, presentasi ini benar-benar berguna atau berfungsi sekali kalau Bapak Ibu pakai untuk kalangan-kalangan atas ya, di mana mereka itu memang mempersiapkan untuk mewariskan aset-asetnya kepada anak-anaknya di bawah. Yeah. So this you can use it. You can talk to people. People can straightly see it. There's no reason why you don't want to buy this. Yeah. Ya, jadi Anda bisa sampaikan ini kepada orang-orang dan orang-orang akan lihat kok, nggak ada alasan kenapa mereka nggak membeli produk ini gitu. Okay. So concept number 4. This one very interesting concept. If your client have children. Nah, konsep nomor 4 ini juga menarik karena kalau ini nasabah Anda punya anak. Okay. Let's say if your children, there are only 3 things that the parent need to care about. Bagi seorang anak ada 3 hal ya yang seorang orang tua yang harus perhatikan gitu ya. Yang number 1, can the children study well or not? Nah, yang pertama adalah apakah anaknya ini bisa bersekolah dengan baik atau tidak. Number 2, do you prepare enough education fund? Yang kedua, apakah sudah mempersiapkan dana pendidikan dengan baik. Yang ketiga, what is the outcome? Nah, yang ketiga, bagaimana dengan hasilnya? Yeah, I can ask Pak Raymond, because Raymond got children. Yeah, let me ask Pak Raymond. Yeah, Pak Raymond, if your children can study well, okay, right? And you prepare enough education fund for him, is it okay or not? Okay. Okay. So what is the outcome? Okay. Okay, semua positif. Yeah. Kondisi kedua, your children cannot study, so not okay ya. But yet, Anda masih menyiapkan education fund kepada anak Anda, walaupun dia memang pelajaran. What is the outcome? Okay atau tak okay? Still okay lah. Still okay. Still okay. Betul tak? Situasi yang ketiga, anak itu memang tak rajin, tak bagus dalam pelajaran, dan sebagai seorang tua memang tak siapkan education fund. Apakah hasil dia okay atau tak okay? Absolute. No, still okay. Oh, still okay. Sebab apa? You tell your son, I already know you cannot study, that's why I didn't prepare the fund for you. Okay. Boleh tolong Papa dong explain? Ya, jadi untuk yang ketiga ini, kondisi ketiga ya, anaknya ini sendiri tidak mampu belajar dengan baik gitu kan. Dan misalnya Pak Raymond tadi kan contohnya, Pak Raymond juga tidak menyiapkan dana pendidikan gitu. Hasilnya gimana? Masih tetap oke, karena ya mungkin sebagai orang tua dia bilang, ya saya tahu bahwa kamu nggak bisa belajar, tidak mampu belajar dengan baik ya, dan saya karena itu saya nggak menyiapkan dana pendidikan yang bagus juga gitu. Yeah, but do you know what is the situation that's not okay? Anak Anda memang rajin, pandai belajar, tapi sebagai seorang tua, you didn't prepare the education. What is the outcome? Apakah berhasilan dia? Okay atau tak okay? Tak okay. Bukan tak okay, KO. Betul tak? So, ladies and gentlemen, if this thing really happen, as a parent, how do you feel? Jadi Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi sebagai seorang tua, di mana misalnya anaknya bisa rajin belajar, tapi Anda tidak mempersiapkan edukasinya, hasilnya KO. Nah, bagaimana perasaan Anda kira-kira? You feel bad, right? So, under what circumstances
that you cannot prepare the education fund for him. Ya, dalam kondisi apakah Anda tidak bisa mempersiapkan dana pendidikan bagi anak Anda? When critical illness happen to you, death and disable. Kalau Anda tertimpa sakit kritis, ataupun meninggal, ataupun cacat. Benar nggak? Yeah. So, do you want Paraman? Do you want to make sure that this situation will never happen to you? Sure, pasti. Yeah. Okay. So, what is that? Right? Can you sign here? Ya, Two in one. 2 in 1. Yeah, ladies and gentlemen, yes, 2 in 1. This is very simple but effective if the client got children. Ya, jadi cara ini benar-benar sangat simpel, sangat sederhana, tapi efektif. Kalau nasabah Anda punya anak. Yeah. So, ladies and gentlemen, make use it, and you tell the parent. Always remember, it is never your children's choice to come to this world. Ya, jadi sampaikan kepada mereka tuh, para orang tua, bahwa bukanlah keputusan atau keinginan anak Anda untuk mereka hadir di dunia ini, ya kan? Because we never telephone them to check with them whether they want to come or not. Karena kan kita nggak pernah menghubungi mereka, telepon mereka, mau nggak hadir di dunia ini, lahir di Yes or dunia no? ini, gitu. So, we must make sure we provide the best for them. Ya, jadi kita harus memastikan kita menyediakan yang terbaik bagi mereka. Okay? Yeah. Dan konsep yang kelima, what is the best way? Ya. Apakah cara yang paling bagus? Now this one very important also. If you save 20 juta setahun, after more than 10 years, when something happen, who can give you 40 juta? Nah, di konsep kelima ini ya, kalau Anda menabung 20 juta setahun benar ya, kemudian setelah 10 tahun, ketika sesuatu terjadi, siapa yang bisa memberikan Anda 40 juta? Siapa? Dan jawaban dia ialah the bank. Betul tak? If you save in the bank. Ya, jadi kalau ini ceritanya kita menabungnya di bank ya teman-teman ya, kita nabung 20 juta di bank setahun gitu ya, yang bisa memberikan Anda 40 juta kalau sesuatu terjadi, siapa? Bank. Gitu kan? Number 2, you save 20 juta a year. After more than 10 years or 20 years, something happen. Who may give you 60 million? Nah, kalau Anda menabung 20 juta setahun, setelah 10 tahun, ya, dan sesuatu terjadi, siapa yang kira-kira mungkin bisa memberikan Anda 60 juta? The answer Siapa is kira-kira? investment. Nah, jawabannya adalah kalau Anda berinvestasi. Investasi. Mungkin saja. Ya. But if you save 20 juta a year, after more than 10 years, when something happen, who can definitely give you more than 500 juta? Tapi kalau Anda menabung 20 juta setahun, setelah 10 tahun dan tiba-tiba terjadi sesuatu, siapa yang bisa memberikan Anda 500 juta? Ladies and gentlemen, apa jawabannya? The answer is insurance. Nah, jawabannya adalah asuransi. Ya. Who are you want? Yeah. Let's say when emergency happen, you need 500 juta. Who can give you 100,000? Ya, kalau suatu keadaan darurat terjadi dan Anda membutuhkan 500 juta, ya, siapa yang bisa memberikan Anda 100.000 dolar? Ya. Rupiah. Ya. Okay? Jawabannya the public donation. Oke, jawabannya mungkin adalah itu donasi atau sumbangan dari masyarakat ya. When emergency happen to you need 500 juta, who can give you 1 juta? Oh, so this is in rupiah ya, Pak? Rupiah. Oh, oke, sorry. Ya, kemudian yang kedua adalah kalau sesuatu keadaan darurat terjadi dan Anda butuh 500 juta, siapa yang bisa kasih Anda 1 juta rupiah? Ya, siapa? Siapa kira-kira? Kawan, friend. Betul tak? Teman Anda, ya kan? When the same thing happen, you need 500 juta. Who can give you a few juta? Sama nih, kalau terjadi suatu keadaan darurat dan Anda butuh 500 juta, siapa yang bisa memberikan Anda ya beberapa juta lah gitu? Siapa? Your relative. Ya, kerabat Anda. Saudara. Ya, betul tak? Saudara Anda. And when something happen, you need 500 juta. Who can prepare to give you 10 juta? Nah, sama nih kalau sesuatu terjadi dan Anda butuh 500 juta, siapa yang bisa kasih Anda 10 juta? Siapa? Your brother and sister. Betul tak? Kakak atau adik Anda, ya. Yeah, no other people. And when this thing the same Sama happen, who nih, can kalau give you sesuatu 50 yang sama juta? terjadi, siapa yang bisa memberikan Anda 50 juta? Siapa? Ladies and gentlemen, your Bapak Ibu,
pasangan Anda dan orang tua Anda gitu ya, keluarga Anda. But when this thing happen, you need 500 juta. Who can give you 500 juta and more? Tapi kalau hal ini terjadi, Anda butuh 500 juta, siapa yang bisa memberikan Anda 500 juta bahkan lebih? Yeah. Not only Prudential. Oh, yeah. Two in one. Ladies and gentlemen, Ya, show this to your client. Let him understand what is the best thing for them. Bapak Ibu tunjukkan ini kepada calon nasabah Anda ya, buatlah mereka bisa memahami ini gitu. Ladies and gentlemen, I already give you all this concept. If you still cannot say, I don't know what to do already. Bapak Ibu, saya sudah memberikan Anda banyak konsep ini. Kalau Anda belum menjual juga, waduh saya nggak tahu nih harus kasih apa lagi ya kan. Okay? But even you do that, sometimes your client will give you alasan, objection. I don't want to insure. Ya, saya nggak mau diasuransikan misalnya. You tell, okay, it's okay. Anda bilang It's saja okay. nggak apa-apa, nggak masalah. But can I share with you the truth about life insurance? Tapi izinkan saya nih untuk berbagi cerita mengenai kenyataan dari asuransi jiwa. Regardless whether you want to insure or not, in reality, you have already insured. Ya, bahwa gini, apakah Anda membeli asuransi atau tidak, dalam kenyataannya adalah bahwa Anda sebenarnya sudah terasuransikan kok. Because when something happen, someone will have to pay for the money. Karena ketika sesuatu terjadi, seseorang pada akhirnya harus membayar biaya tersebut. Ya. Yeah. So it's either you pay by your own company or pay by insurance company. Ya, jadi apakah mungkin dibayarkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja atau Kita bekerja sendiri ya, sendiri ya. Oh, oke. Dibayarkan oleh perusahaan Anda sendiri gitu ya, ataukah dibayarkan oleh dibayarkan oleh asuransi? Yeah. Oke, So, perusahaan ini mungkin sifatnya keluarga ya. But I need to ask you a few questions. Oke, tapi saya harus menyampaikan atau mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Anda. Financially, do you think your family company stronger or Prudential stronger? Ya, pertanyaannya gini, apakah perusahaan dari perusahaan keluarga gitu misalnya ya, itu lebih kuat ataukah Prudential yang lebih kuat? If you need someone to handle the risk, do you think your own company can handle better or Prudential can handle better? Kalau Anda butuh seseorang yang bisa menangani risiko tersebut, kira-kira perusahaan Anda itu bisa menangani lebih bagus ataukah Prudential yang bisa menangani dengan lebih bagus? Okay? And if you need a big lump sum immediately, do you think Prudential can come out easier or your own company can come out easier? Dan kalaupun Anda butuh uang cash, uang tunai yang besar yang sekaligus gitu ya, apakah Prudential bisa menyediakan itu dengan lebih mudah, dengan lebih cepat? Apakah perusahaan Anda yang bisa menyediakan itu dengan lebih mudah dan lebih cepat? Yeah. And number 4, kalau ada pihak, if your choice, whose money do you want to spend? Your own money or Prudential money? Nah, kalau Anda dikasihkan pilihan, memiliki pilihan, uang siapa yang ingin Anda pakai atau habiskan? Apakah uang Anda sendiri atau uang Prudential? Okay, so Pak Fano, which one do you want to spend? Your own money or Prudential money? Of course, not my own lah, Pak. Prudential's money. If you want Prudential money, can you sign here, please? Set up account, then I will pay for you. Yeah. Ya. So, Jadi Bapak Ibu, yang mana Anda pilih? Kalau Anda pilih Prudential, uang Prudential, ya udah silakan tanda tangan di sini. yeah. This is the truth, ladies and gentlemen. This is the truth. Ya. Ini merupakan kenyataan yang benar. Ya. Yang kedua, if your client say, I don't want to pay. Ya. Yang kedua, kalau klien Anda bilang, wah saya nggak mau bayar, You tell him whether you want to pay or you don't want to pay. Sooner or later you have to pay. jadi gini, apakah Anda mau bayar ataupun tidak mau bayar, cepat atau lambat Anda harus membayar atau mengeluarkan uang untuk sesuatu. If you pay now, you pay lesser. Tapi kalau Anda bayar sekarang, Anda akan membayar lebih sedikit. If you pay later, you have to pay more. Kalau Anda bayar nanti, Anda pasti harus bayar lebih banyak. Tapi kalau Anda degil sangat, you don't want to pay, and one day someone will need to pay for you. It will cost you a fortune. Nah, tapi kalau Anda degil gitu, Anda bebal gitu ya, Anda nggak mau bayar sama sekali, satu saat nanti pada akhirnya seseorang harus membayar untuk Anda, dan itu pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. So as a responsible person, if you have a choice, do you prefer to pay by yourself now, or do you prefer your children to pay for you in the future?
Jadi sebagai seorang yang bertanggung jawab, kalau Anda diberikan satu pilihan, apakah Anda mau memilih untuk membayar sekarang, atau nanti Anda membiarkan anak-anak Anda yang menanggung semuanya untuk Anda di masa depan? Okay, what is your choice? Jadi, apa pilihan Anda? Fafano, yeah, you have a choice. Do you want to pay now yourself, or you want to leave it for your children to pay for you in the future? Yeah. Oke lah Pak, I pay now ya. Okay, pay now, sign now lah. Okay? Yeah, lady, it's the truth. Yeah. Bapak Ibu, inilah kenyataannya Bapak Ibu. Yeah. And if your client say, I don't want to buy, yeah, Kemudian kalau klien Anda bilang, wah saya nggak mau beli ya, you tell him, do you know our product pool too, in most cases, it costs you almost nothing to buy. Anda tahu nggak bahwa produk kita ini ya dalam banyak kesempatan gitu ya, banyak kasus gitu ya, bahwa ini sebenarnya nggak berarti apa-apa dengan uang yang Anda keluarkan. Yeah. Because if something happen, you be happy because you make the right choice, you get more. Ya, karena kalau sampai sesuatu terjadi ya, Anda akan ya tenang gitu ya, karena Anda sudah mengambil satu keputusan yang tepat. And you get more, yeah. Ya, dan Anda mendapatkan lebih dari situ. And if nothing happen, you have enjoyed years of peace of mind. Tapi kalaupun tidak terjadi suatu apapun ya, selama tahun-tahun ke depan Anda akan menikmatinya dengan ketenangan pikiran. Let me show you, okay? Let's say if your client is age 35, you give him full bundling PCB 88, 0.5 juta, full warisan 1,5 juta. Miliar ya. Oke, jadi kalau misalnya nasabah Anda adalah usia 35 tahun ya, Anda siapkan produk untuk PCB 88 dengan 500 juta, benar 500 juta ya. Kemudian perwarisan itu 1,5 miliar. Then with this one, in total you pay 330 juta premium. Ya, jadi totalnya ini Anda bayar premi itu 330 juta. And when you buy this, only two things that will happen. Kalau Anda beli ini, hanya akan ada dua hal yang terjadi nantinya. Something happen or nothing happen. Ya, sesuatu bisa terjadi atau tidak ada sesuatu pun yang terjadi. When something happen, you'll be happy because your return on premium is definitely better than your return on saving. Ya, kalau sampai sesuatu terjadi, Anda akan tenang saja gitu ya. Kenapa? Karena pengembalian dari premi Anda itu akan lebih besar, ya. Ya, pengembalian premi Anda akan lebih besar daripada tingkat pengembalian. Ya, pulang Anda kalau simpan tabung di bank. Ya, it's always better. Ya. Even if nothing happen using this bundling, ya, jika tidak ada sesuatu maka berlaku gunakan bundling itu, what happen? After 31 year, Nah, setelah 31 tahun nih Bapak Ibu, your cash value is 508 million. Nilai tunai Anda yang terkumpul dari sekitar 500, lebih dari 508 juta. Yeah. And if you don't buy, you put the same money in the bank. Kalaupun Anda nggak beli ini, Anda tempatkan uang yang sama atau taruh uang yang sama jumlahnya di bank. At 3% interest right now. Ya, dengan bunga 3% lah sekarang misalnya. After 31 year, you are going to accumulate 636 juta. Setelah 31 tahun, Anda akan mengakumulasikan sekitar 636 juta. Yeah. So what is the difference? The difference is 127 juta. Nah, jadi berapa selisihnya nih? Selisihnya adalah 127 juta. Tapi kalau kita bagikan kepada 31 tahun, setiap tahun itu cuma 4,1 juta rupiah saja. Ya. Kalau kita bagikan kepada 12 bulan, setiap bulan cuma 343.000 rupiah saja. Okay. Yeah. And for 1 year, 353,000 rupiah, you enjoy a peace of mind. So, ladies and gentlemen, don't you think it's worth it? Yeah. And kalau kita memang gunakan yang warisan itu guna yang sederhana, pelanggan sederhana. Ya, kalau kita gunakan yang tinggi itu, memang Anda tidak akan ada sebarang kerugian. Ya, tapi yang paling penting itu, apalagi kalau Anda tabung di bank kan, suatu hari nanti interest itu, bunga itu turun. Ya, ataupun dalam setengah jalan Anda lupa simpan.
ataupun dalam setengah jalan itu Anda keluarkan guna, ataupun dalam setengah jalan itu kalau itu sickness, okay, and all this that disable happen laku. So ladies and gentlemen, if you look at this, even if nothing happen, you have nothing to lose. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat ini, bahkan kalau tidak ada apapun yang terjadi gitu ya, tetap saja Anda tidak akan kehilangan apapun, tidak akan mengalami kerugian apapun. Memang tak ada duit. And if I give you another example, this one is no. If you look at it, ladies and gentlemen, what you need is just reduce taking once a week of this. You can in exchange of a peace of mind for whole life. Pak Fano. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang perlu Anda lakukan? Anda hanya perlu mengurangi membeli makanan seperti ini sekali dalam seminggu aja gitu ya. Anda sudah bisa memiliki satu ketenangan pikiran untuk sepanjang hidup Anda. You can provide food on the table for your family. Ya, dan Anda tetap bisa menyediakan makanan, memastikan menyediakan makanan terus untuk keluarga Anda. Atau itu atap, roof over the top, shelter over the roof, Atau memastikan bahwa selalu ada atap bagi atau rumah bagi keluarga Anda. Education fee for your 2 children. Memastikan biaya pendidikan untuk kedua anak Anda misalnya. And quality of treatment when you have critical illness. Dan kemudian Anda bisa memastikan adanya pengobatan atau perawatan yang berkualitas gitu kalau sampai terkena kondisi kritis. And when you get old, you get extra money, you can live with dignity. Ya, kalaupun Anda sudah tua, Anda masih tetap punya uang tersebut dan Anda masih bisa tetap menjalani kehidupan juga dengan harga diri yang tinggi. So ladies and gentlemen, for that 11,000, 11,000. Bapak Ibu, lupakan yang 11,000 ini. And if you really take this one, okay, another example, the same age 35, but you take 1 billion. Nah, contoh lain sama dengan usia 35, tapi kali ini uang pertanggungannya 1 miliar. Lebih bagus ini ya. Total premium 446 juta. The same. Total premium 446 juta sama ya. If nothing happen, after 31 years, you accumulated 737 juta. Kalau tidak terjadi sesuatu selama 31 tahun, Anda akan mengakumulasikan sekitar 737 juta. If you put in a bank 3%, you get 815 juta. Kalau Anda simpan atau taruhnya di bank dengan bunga 3%, akan terkumpul 815. Selisihnya, the difference is only 77 juta. Selisihnya hanya 77 juta. Kalau kita bagikan ke 30 tahun, setiap tahun ini cuma 2,5 juta. Kalau dibagi, ya. Dan kalau kita bagi ke 12 bulan, setiap bulan cuma 208,000 saja. Okay? And ladies and gentlemen, if you convert into per day, how much? It's only 6.740 rupiah. Ya. Kalau kita konversikan ke setiap hari itu hanya cuma 6.740 rupiah aja, teman-teman. Ibu Wawan, cuma 2 ringgit. Saja setiap hari. But what do you get? Alright, what do you get? Tapi apa yang bisa Anda dapatkan? You get all these things. Sama. So ladies and gentlemen, you think about it. Do you think this 2-in-1 really worth it for you to buy? Coba pikirkan baik-baik, apakah produk 2-in-1 ini benar-benar penting dan bagus kalau untuk Anda beli? Memang mempunyai nilai yang memang bagus, tak tertanding. So finally, alasan kenapa I don't need it, saya tidak perlukan yang ini. Then you tell him, this 2-in-1 have a very unique characteristic. You have to buy when you don't need it. Anda sampaikan bahwa produk 2-in-1 ini punya karakteristik yang unik. Kenapa? Karena Anda harus beli justru pada saat Anda merasa nggak butuh. By the time you need it, usually it's too late to buy. Karena kalau sampai nanti misalnya pada saat Anda justru benar-benar perlu, biasanya udah terlambat bagi Anda untuk beli. If you don't believe me, today I set up a counter near the emergency ward of the hospital. Kalau nggak percaya nih untuk membuktikan isi gitu kan, saya tuh set up sebuah counter gitu dekat ruang instalasi gawat darurat instalasi gawat darurat di rumah sakit. Then I announce today one day, whether you cancel or whatever,
you can still buy from Prudential. Ya, jadi misalnya terkena kanker atau apa, Anda bisa masih membeli dari Prudential. Yeah. You know what happened? Even those people who coma, they will wake up, they will sign the policy, and then go back to coma again. Ya, jadi bahkan orang yang udah koma mungkin mereka akan bangun dulu sebentar ya, datang ke counter itu untuk beli polis, untuk kemudian dia udah balik lagi tidur koma lagi gitu ya. Ladies and gentlemen, tapi itu memang sudah lambat. Yeah, it's too late. So you have to buy before you need it. Ya, tapi memang kalau yang kayak begitu kadang sudah terlambat. Jadi Anda harus beli justru pada saat Anda merasa tidak membutuhkannya. Okay? So ladies and gentlemen, I've given you the 5 reason why you have to sell bundling. Yeah. Okay? Ya, saya sudah memberikan 5 alasan kenapa Anda harus menjual produk bundling ini, Dan 5 sales idea, dan 5 ide penjualan, dan 4 way how to handle objection. ya, dan 4 cara bagaimana kita menangani keberatannya. Yang terakhir itu, terhitunglah kepada Anda. Are you ready? Okay? Are you ready? If it is not now, when are you going to sell? Dan akhirnya kembali kepada Anda, apakah Anda siap atau enggak nih? Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi Anda mau jual? Because Anda masih tinggal saja 2 minggu. Yeah, if you don't do it now, it will be too late already. Ya. Kenapa? Karena tinggal tersisa 2 minggu. Kalau Anda nggak lakukan sekarang juga, wah sudah terlambat nantinya. Okay? So, ladies and gentlemen, with all this 5 why, 5 how, and the 4 objection will help you to quickly go and sell a lot of this product. Ya, jadi dengan 5 why atau 5 kenapa dan 5 segera kemudian keluar sana untuk menjual produk 2-in-1 ini. Okay? So, ladies and gentlemen, yeah, read that? Yeah, if you think my presentation is okay today, yeah, ladies and gentlemen, yeah, can you put a 111? Yeah, if you think that what I share with you today is good enough. Yeah. Ya, kalau Anda merasa bahwa apa yang saya presentasikan ini bagus, Anda boleh tulis satu di kolom chat. Ya. Okay, dan saya rasa nyaman. Okay, ladies and gentlemen, yeah. Okay. Okay. Very good. Okay, so with that, One. yeah, with that, I'm happy to see that. Alright, ladies and gentlemen, with that, I hope all the best. I will pass it back to Pafano. Oke, terima kasih banyak Pak Tan, terima kasih atas ide penjualan yang luar biasa. Kita sudah dibekali dulu dengan kenapanya dulu, setelah itu bagaimana cara kita menjual dan bagaimana juga kita mengatasi keberatannya. Bapak Ibu, boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah juga, walaupun mungkin kita nggak bisa lakukan itu karena ini webinar, jadi nggak bisa kedengaran sama Pak Tan ya, dan Pak Tan juga nggak bisa lihat gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan. Saya rasa ini akan sangat membantu kita karena tadi seperti dibilang tinggal 2 minggu lagi. Kalau nggak sekarang, kapan lagi Bapak Ibu manfaatkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Tan ini, ya? Oke, dan rasanya saya akan langsung saja lanjutkan ke berikutnya di mana ada closing remarks plus highlight. Ini benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mungkin 5 menit saja, Bapak semua. Apa yang diajarkan oleh Pak Tan ini tentunya sudah ada di pikiran kita semua. Beberapa juga sudah catat. Nanti kita akan atur bahkan bagi materinya kepada Bapak Ibu yang hadir supaya Bapak Ibu lebih fasih mempraktekannya. So, ilmu yang sudah ada sekarang ilmu. Nah, berikutnya berarti kita harus mempraktekkan masyarakat Indonesia bisa membantu nasabah-nasabah kita sebagai sebuah komitmen bahwa kita harus sampaikan ke mereka. Nah, tadi 5 how, 5 why, dan 4 handling objection, semua jurusnya sudah dikasih tahu. Jurus jitu sudah dikasih tahu, kita praktekin. Oke, Bapak Ibu? Nah, sekarang boleh ke sedikit slide saya. Ya, ini skip aja karena tadi sudah Ibu Hewan sampaikan. Produknya juga disampaikan, ini saya skip. Terus, ini tadi
langsung keluarkan semua, Bapak Ibu semua. Tadi Pak Tan sudah samerikan 33 jutanya. Dapat dari mana? Ya, kalau kita bayar bulanan, totalnya 40 juta untuk UP 500 juta PCB 88 dan warisan 1,5 miliar, totalnya adalah 40 juta bayar bulanan. Begitu bayar tahunan, langsung ada diskon, ya, diskon 10%. Bayar tahunan adalah diskon 1 kali bayar dan kali 11 bulan, sehingga totalnya hampir dari 37 juta. Dari 37 juta, diskon lagi 10%, loyalty totalnya menjadi 33 juta. Total diskon penerimaan angkanya sudah hampir 7 juta. Benar kan? Jadi ini Bapak Ibu foto lagi. Kalau UP sebenarnya cukup nggak sih buat nasabah? Apa harus kita lakukan sekarang teman-teman Bapak Ibu semua? Artinya kita ajak nasabah kita buka rekening langsung 2. Buka rekening, bukan beli asuransi. Menabung, buka rekening tambahan. So, Bapak Ibu semua, kita ajak nasabah kita langsung buka rekening, langsung bayarnya tahunan lebih murah. Oke, kita buka rekening, ini adalah uang kita. Next. Tadi sudah sampaikan di Bu Iwan bahwa tadi pembayar 10 tahun mestinya 120 bulan, begitu bayar tahunan langsung 98 bulan. Kalau ada cashback tambahan 1 bulan untuk preminya di atas 20 juta. Dan 5 tahun mestinya 60 bulan per 60 bulan selama 5 tahun. Begitu dia masuk ke royalty dan plus cashback 48,5 bulan. Ini sudah luar biasa banget. Waktunya sisa 2 minggu ya Bapak Ibu. Next, kita lihat ini benefit untuk nasabah. Sekali lagi Bapak Ibu lihat bahwa nasabah tadi ada cover penyakit kritisnya, ada cover meninggalnya, dan juga ada nilai tunai yang Pak Tan sudah kasih perincian. Mungkin akan lebih banyak lagi kalau dia tahan lebih dari 31 tahun misalnya. Oh, saya mau tambah usia 40 tahun, uangnya lebih banyak sedikit ya. Plus lagi preminya lebih murah, plus lagi ada loyalty, dan terakhir juga 2 minggu ada Maret angpau cashback. Dan Bapak Ibu semua, karena khusus 2 minggu ini masih ada ekstra komisi untuk perwarisan dan PCB 88. Ayo ajak nasabah kita buka rekening. Oke, next dari saya, ini kita ada tampilan testimoni. Boleh langsung putarkan video dari beberapa. Hai teman-teman, saya Darmawani dari True Advance. Bagaimana cara saya closing program bundling PCB 88 dan warisan? Nah, saya presentasi pembelian aset 10 miliar dengan warisan 5 miliar dan PCB 88 5 miliar. Nah, nasabah tertarik dengan pembayaran 5 kali garansi. Ya, jadi pembayaran 5 selesai untuk membeli aset warisan tersebut dan sangat murah. Nah, jika Bapak tertarik, Prudential kasih program khusus di bulan ini dengan banyak sekali keuntungan. Yang pertama adalah Bapak mendapat angpau cashback 1 bulan premi. Yang kedua, Bapak dapat loyalty reward 10% dari premi tahunan selama 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga adalah Bapak mendapat bonus aset 500 juta yang dikompensasi di UP warisan. Nah, akhirnya nasabah deal. Nah, tahap pertama supaya gampang itu kita masuk dulu program yang tidak kena medical, yaitu dengan 3,2 miliar bundling dengan PCB 88, dan segera closing tanda tangan dan melakukan pembayaran melalui ini untuk segera diseling ke nama saya. Sebenarnya tahu kotanya sangat terbatas dan next time puji Tuhan nasabah saya closing 3,5 miliar PCB 88 dan 1 miliar warisan. Keuntungan bagi nasabah kita kalau ngambil balik akan hemat. Kedua, itu biasanya adalah
bisa lebih dari hampir 3 juta. Nah, ya, Mai baru 2-3 hari yang lalu closingnya satu paket ya, dua case totalnya 886 juta. Yang lebih mengejutkan lagi, Ibu Justin Hendro dari Semarang, 1 miliar EPI premi langsung disetor tahunan. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya yang hari ini hadir, apakah Anda yakin bahwa Anda bisa juga seperti Pak Damai, nggak usah walaupun nggak terlalu besar ya, tapi siapa tahu ada terobosan lagi, ada breakthrough lagi melewati Ibu Justin. Saya pengen Anda yuk, langsung Anda praktekkan dan Anda janji ke Mr. Tan, ya, bahwa Anda akan closing. Kalau Anda bisa 1 paket, Anda tulis 2 case. Kalau Anda bisa 2 paket, Anda tulis 4 case. Ayo, silakan tulis di chat ini komitmen Anda setelah dengar ilmu dari Mr. Tan, Anda praktekkan. Oke, tulis 2 atau 4 atau 6. Ayo, Bapak Ibu, saya yakin Anda bisa. Teman-teman kita yang lain sudah bisa. Karena kita sudah banyak closing, tempat paketnya terbatas. Oke? Anda tulis case code-nya saja, mau 2, mau 4, silakan. Atau, kalau yang lama sudah punya PCB 88, mau beli lagi perwarisan, juga berhak loyalty reward, asal preminya di atas 10 juta yang tahunan. Ayo, silakan Anda taruh. Kita pengen, Bapak Ibu, kalau Anda taruh ini, mudah-mudahan Anda bisa capai. Dan Pak Tan tentunya sangat bangga, sangat senang Bapak Ibu yang ada di sini. Beberapa dari first leader juga ada dari semuanya. Kita doakan, kita yakin Bapak Ibu bisa sukses. Ayo tulis. Ya, saya kasih waktu lagi, pikir lagi. Janji yuk, Anda bisa closing berapa case. Terus lanjutkan Bapak Ibu. Yuk, saya kasih waktu 1 menit. Yes, ayo terus. Anda walaupun sendiri, ini saatnya Anda tenang. Anda pikirkan bahwa 2 minggu ini saya benar-benar serius mau closing 2 case. Saya mau closing 4 case. Atau saya mau closing at least apa yang Anda tulis, Anda akan puas, Anda capai. Praktekin apa yang sudah Mr. Tan sampaikan, 5 why, 5 ya, 5 how-nya, dan dikasih 4 bagaimana handling objection. Kalau nasabah, keberatan ini. Bagi Anda yang komitmen, kami akan kirim materinya. Bagus. Yes. Kalau Anda nggak komitmen, percuma deh. Kita nggak kirim materi. Percuma, Anda pengen sales, betul dong? Betul. Ya, yang komitmen, tulis, dicatat, yang namanya ada di sini, baru dikasih materinya. Ya, setuju ya? Jadi, kita akan materinya, dari namanya di sini, kita akan pack, komitmen, kita kirim materi. Nanti mau dipraktekin. Jadi kalau nggak ada komitmen atau sudah left, udah percuma deh ya, materinya perlu kasih deh. Kalau nggak mau dipraktekin, oke ya. Ayo, saya masih tunggu. Karena begitu kita off, kita nggak lagi track, kita nggak kirim materi. Ya, tolong panitia bantu saya. Yang hari ini tulis komitmen, materinya dibagikan. Tulis komitmen dulu, kita buktikan. Setuju ya? Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Kita tulis jumlah case code-nya ya. Kalau Anda tulis 10. Kalau bisa 10, nanti kita traktir makan deh 10 case tuh. Kalau itu 10, nanti RADD ya, dan Ibu Waiwan traktir makan yang 10 case. Ada yang 20 lagi, benar. Nampak 20. Wah, 20 case kasih hadiah. Benar loh ya, Bapak Ibu ya yang tulis 20 ya. Ini saya kasih waktu ya. Catat ya Pak dan juga Pak Revan, yang hari ini tulis komitmen saja yang kita kasih materinya. Karena kalau nggak tulis komitmen kan berarti kan nggak mau jualan, betul dong? Nah, nggak mau jualan perlu percuma kita kasih materi ya. Bapak Ibu lihat, Ibu Justin bisa closing 1 miliar, Pak Damai bisa 800 juta. Bapak Ibu pengen kan seperti mereka? Kalau pengen, ayo kasih komitmen, oke? Kasih komitmen. Komitmen Anda untuk Anda, Bapak Ibu. Wow. Okay. Anda closing buat keluarga Anda, buat income Anda, untuk nasabah Anda yang paling penting. Karena Anda memberikan yang terbaik kepada nasabah Anda. Setuju ya? Ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Tolong kasih timer, bisa nggak? Timer, ayo. Pengen banget kita prospek ya, pengen banget. Ini 20 case lagi Pak Timbul Siregar, bener ya nih Pak Timbul ya? Oke, boleh kasih timer. 60 countdown.
Oke? Bisa 60 countdown. Bentar. Kasih. Berapa? Ya, Pak. 60 detik, Pak. Yes, 60 detik, bukan 60 menit, Pak. 60 detik countdown. Bentar. Kita Bentar, ya. tutup. Oke ya? Yes. Wait. Ya. Lihat tuh, Ibu Darmawani bisa, ya toh, sampai 300 juta. Ibu Dokter Ayat bisa. Jadi beberapa kita sudah banyak banget ya Bapak Ibu ya. Kita pengen banget Bapak Ibu hari ini belajar dan praktekin, ya. Wah, komitmen namanya 5 case, keren banget. Wah, yes, ayo. Sudah jalan berapa detik ini? Bentar. Belum dah, ayo. Tampilin aja, Pak, ya. Saya tampilin ya. Semangat, ya, semangat. Kita kasih waktu. Ya, Tampilin aja ya di layar ya. Saya Ya, tampilin di layar kasihkan aja ya. timernya. 10 Nah, kasih timer, kita benar-benar mau kasih materinya kepada yang komitmen saja. 1 menit ya, dikasih bonus lagi jadi 1 menit ya. 1 menit lagi, oke, 1 menit. Karena 1000 lebih belum pada komitmen, Bapak Ibu. Waktunya terbatas masih 2 minggu. Kita kasih waktu 1 menit. Silakan Anda boleh pikir-pikir lagi. Ya, kalaulah case-nya di atas 5, catat ya, Bapak Ibu THR-ADD. Kalau yang hari ini hadir, case-nya di atas 6, karena kan 3 paket. Tolong ajak mereka makan, ya, traktir. Boleh ya Bapak Ibu THR-ADD ya. Yang bisa 6 case hari ini hadir, ya, kita traktir makan, ya, makannya kita atur. Yang 6 case, ya. Pak Raymond, yang semua yang catat sini nanti kita rapikan, right? Untuk minggu depan, right? Pada hari ini, mulai dari hari ini sampai tanggal 20, right? Ya. So, jika yang ada komitmen ini, right? Top 20, yang pertama, closing, right? Sampaikan message WA kepada RDD TH masing-masing. And then, right, TH dan RDD kita akan virtual lunch dengan Ibu Bapak. 20 orang saja. Yang pertama, Oke. yuk, semangat. Ayo. Thank you. Thumbs up. Oke, habis ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Salam sukses. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sukses. Langsung prospek. Mr. Tan, thank you so much. Most welcome. I Yeah. will update you the top 20 Yes. yang hadir hari ini, Ya. yang close case, Okay. yang paling cepat take action, Ya. because action is important, teman-teman. Ya. Okay. Share, Mr. Tan, kamsia. Okay. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Salam sukses semua teman-teman saya panelis. Selamat, thank you. Ya, oke, terima kasih Bapak.